Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wulandari, kelas 11 IPA 1, absen 31, akan mempresentasikan materi perbankan Islam, asuransi, dan pegadaian Islam. Perbankan Islam. Pengertian dan tujuan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum bank. Menurut Dr. Najut Al-Siddiq, dengan adanya ketentuan bunga pinjam-meminjam adalah suatu bentuk pemerasan pihak modal kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan jiwa ajaran Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bank Islam atau bank syariah. Bank syariah adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta dan didirikan dengan beroperasi atas dasar hukum atau prinsip agama Islam. Konsep dalam hukum agama Islam adalah dilarangnya penggunaan sistem bunga karena bunga atau riba adalah haram hukumnya. Alasan para ulama dan cendekiawan muslim membolehkan berdirinya bank Islami yaitu: pertama, umat Islam telah berada dalam keadaan darurat, yaitu hampir tidak bisa menghindari diri dari permualamah dengan bank yang menggunakan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan agama. Yang kedua, untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung pemerasan dari si kaya terhadap si miskin. Yang ketiga, untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan kepada bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya, terutama dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, dasar hukum asuransi. Asuransi tidak disebutkan dasar hukum secara jelas baik maupun dalam hadis. Oleh karena itu, masing-masing ulama ada yang mengatakan haram dan ada pula yang memperbolehkan selama bermanfaat bagi umat. Syekh Syahid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengharamkan asuransi karena Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa menghalalkan asuransi asalkan harus berpegang kepada aturan syariat Islam, yaitu: yang pertama, harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam yang menghindari sistem riba, manipulasi, dan eksploitasi. Yang kedua, harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, harus mengandung kepentingan umum. Yang kelima, harus dijalankan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, asuransi. Pengertian dan tujuan asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun bagi pihak penanggungnya itu mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Perusahaan asuransi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: yang pertama, asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran, misalnya Taspen, Akses, dan Jam Sostek.
Yang kedua, asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi sosial. Asuransi yang islami atau syariat. Asuransi yang islami merupakan bentuk pengalaman dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan lazawajihim mata'a ila hauli ghaira iraj fa in harajna fala junaha alaikum fima ma'alna fi anfusihinna mima'rufi wallahu azizal hakim. Artinya, dan orang-orang yang akan mati di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 2 250. Idealnya asuransi yang islami itu memiliki visi dan misi. Satu, membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Yang kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. Yang ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dan keluargaan di antara anggota dan pengelolaan. Selanjutnya, pegadaian islami, pengertian dan dasar hukum pegadaian. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan uang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah atau boleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Bernilai secara syariat artinya tidak menyimpan dari syariat Islam yang berdasarkan dengan dasar hukum dan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, pegadaian dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun. Rukun pegadaian: 1. Kedua belah pihak, yaitu mengenai yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. 3. Barang atau uang yang dipinjamkan. 4. Ijab kabul. Syarat-syarat pengadaian: 1. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak menggadai perusahaan pegadaian. Selanjutnya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai di sini presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.